wabarakatuh. Nama saya Naila Zahra Fadilah dengan NIM 12513201116. Saya dari kelas 2E ingin menyampaikan materi fikih tentang hukum perkawinan. Nah, dari materi fikih hukum perkawinan ini saya mengambil pembahasan tentang tentang rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada di dalam suatu perkawinan. Nah, jika salah satu rukun itu tidak ada di dalam pelaksanaan perkawinan itu, maka pernikahan atau perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Rukun perkawinan yang pertama itu ada calon suami. Nah, syarat menjadi calon suami itu yang pertama beragama Islam, yang kedua itu jelas identitasnya, yang ketiga itu tidak dalam paksaan. Nah, yang kedua itu ada calon istri. Nah, syarat dari calon istri ini sama seperti calon suami. Yang ketiga itu pastinya kalau menikah itu harus ada wali nikah. Nah, wali nikah itu bisa siapa aja sih? Nah, wali nikah itu bisa ayah kandung. Kalau misalnya nggak ada ayah kandungnya, maksudnya ayahnya sudah meninggal, bisa digantikan dengan kakek dari pihak ayah ya, saudara kandung, kemudian paman dari pihak ayah, kemudian yang terakhir itu kerabat laki-laki dari pihak ayah. Jika tidak ada wali nasab, maka bisa digantikan dengan wali hakim. Nah, rukun selanjutnya yang keempat itu ada 2 orang saksi. Nah, syarat dari 2 orang saksi ini apa? Yang pertama itu laki-laki muslim, yang kedua sudah balik, kemudian berakal sehat, dan dia itu memahami akad nikah. Yang kelima itu ada ijab dan kabul. Ijab itu apa sih? Ijab itu adalah pernyataan menikahkan dari wali. Nah, sedangkan kabul itu adalah pernyataan menerima nikah dari mempelai laki-laki. Syarat ijab kabul itu yang pertama dilaksanakan dalam satu majelis, yang kedua itu tidak diselingi percakapan yang memutus akad. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan lafaz yang jelas. Keempat itu ada kesesuaian antara ijab dan kabul. Nah, selanjutnya itu ada syarat perkawinan. Syarat perkawinan itu apa? Syarat perkawinan itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun dari pernikahan itu dapat terlaksana dengan sah. Nah, yang pertama itu tidak ada larangan menikah. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kerelaan kedua belah pihak. Nah, dalam pernikahan ini harus dilakukan atas dasar persetujuan dari calon suami dan calon istri tanpa adanya paksaan. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada mahar. Nah, mahar itu apa gitu? Mahar itu adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan kesungguhannya. Nah, selanjutnya yang keempat itu tidak sedang ihram. Nah, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh tidak dibolehkan untuk melakukan akad nikah. Yang kelima itu wanita yang sedang tidak dalam masa iddah. Nah, perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik itu ditinggal suami karena cerai atau wafat. Nah, perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan selama masa idahnya. Kalau misalnya masa idahnya sudah selesai, baru boleh dinikahkan. Kesimpulan dari pembahasan rukun dan syarat pernikahan ini, yaitu dalam fikih Islam, rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, sedangkan syarat perkawinan itu meliputi terpenuhnya ketentuan yang membuat akad nikah menjadi sah, dan seperti tidak adanya hubungan mahram, adanya kerelaan dari kedua belah pihak, atau tidak ada paksaan dalam diri mereka, kemudian ada mahar, tidak dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram. Nah, apabila seluruh rukun dan syarat terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah menurut syariat Islam. Sekian pembahasan materi tentang fikih, rukun, dan syarat perkawinan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.